Halo semua, kenalkan nama saya Hortius Sanski, kelas 11 IPA dari Sekolah SMA Sila Berkat. Jadi, di sini itu sedang viral dengan apa yang namanya Corona atau COVID-19. Nah, sebenarnya apa sih Corona itu? Nah, jadi Corona di sini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan kita seperti paru-paru. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak bagi kita dan juga lingkungan sekitar kita. Seperti adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan kita untuk melakukan segala hal di rumah. Terus ada juga social distancing, wajib menggunakan masker, dan akhir-akhir ini adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Tapi kalian tahu tidak sih sebenarnya COVID-19 ini dapat dihubungkan dengan matematika. Dalam hal ini, COVID-19 dapat dikaitkan dengan teori stasioner atau teori fungsi naik dan turun. Mari kita lihat grafik 1. Pada grafik 1 ini, grafiknya itu cenderung naik. Dan juga pada grafik 2, grafiknya itu cenderung juga naik. Jadi penyebarannya itu semakin lama semakin banyak kasusnya dari waktu ke waktu. Mari kita lihat pada grafik yang satu ini. Pada grafik ini, fungsinya itu naik dan turun. Hal ini menunjukkan penyebaran corona pada saat ini juga. Menurut detik.com, ada seorang pakar yang memprediksi bahwa penyebaran virus corona ini akan berakhir pada 10 Juli 2020 dan puncaknya pada pertengahan Mei 2020. Jika kita hubungkan dengan grafik, maka grafiknya akan berbentuk seperti parabola, di mana ada fungsi naik, titik puncak, dan juga fungsi turun. Fungsi naik dari penyebaran awal hingga sampai ke puncaknya, dan fungsi turun dari titik puncak sampai pemberhentiannya. Titik puncak di sini itu menyatakan bahwa penyebarannya, puncaknya itu ada di Mei 2020, dan fungsi turunnya akan terus turun hingga 10 Juli 2020. Dan naiknya dari awal penyebaran ini hingga Mei itu, tengah Mei. Kemudian, pernah nggak sih kalian dengar itu dengan namanya flatten the curve atau perataan grafik? Nah, pada grafik yang ini, sumbu X itu menyatakan waktu dan sumbu Y itu menyatakan jumlah kasus, atau grafik ini itu menyatakan jumlah kasus pada waktu tertentu. Pada grafik yang abu-abu, itu menunjukkan bahwa banyaknya kasus yang terjadi dalam waktu yang singkat. Sedangkan pada grafik yang hijau itu menyatakan bahwa banyaknya kasus dalam waktu yang cukup panjang. Menurut kalian, grafiknya itu bagusan yang mana sih untuk penyebaran COVID-19 ini? Jawab di komentar ya. Tapi dalam hal ini, kalian tidak boleh melupakan garis titik-titik. Nah, maksud dari garis titik-titik ini adalah kesediaan suatu negara untuk menangani virus COVID-19 itu, seperti adanya tenaga medis, rumah sakit, dan lain-lainnya. Jika kurva itu melewati garis titik-titik, maka negara itu akan kesulitan untuk menangani penyebaran virus tersebut, atau lebih buruknya itu akan mengalami kematian. Sedangkan pada grafik yang hijau itu, semuanya dapat tertangani, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu kita bisa membantu meratakan kurva dengan cara stay at home, menggunakan masker saat keluar, mencuci tangan dengan air, tidak menyentuh bagian wajah, pipi, hidung, mata, dan mulut, dan yang terakhir, tetap percaya pada Tuhan, karena Tuhan pasti merencanakan sesuatu hal yang baik bagi kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Jangan lupa comment, like, and subscribe.